tidak mau mengganggu orang. Isinya sederhana, silakan berusaha. Tapi yang penting yang halal saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, ada penjual mie babi dipersoalkan masyarakat. Si penjual bersikukuh, kami berjualan sudah dapat izin. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika ada hal yang seperti ini? Yang harus kita pahami adalah bangsa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, terdiri dari banyak suku, agama, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Siapapun boleh melakukan aktivitas agamanya masing-masing, termasuk menjual selera makanan yang dibolehkan oleh agamanya masing-masing, selama tidak saling mengganggu. Yang kedua, yang kita jual ini halal dengan tidaknya dipublish, terbuka, supaya si pembeli tahu mana yang haram, mana yang halal. Di Sukoharjo ini, penjual mie babi, masyarakat protes, itu bagian dari kekeliruan. Nggak boleh kita melarang orang lain melaksanakan seleranya selama tidak mengganggu kita. Kalau kita merasa terganggu dengan keberadaan mie babi itu, kita yang kurang ikhlas menerima perbedaan. Yang tidak boleh itu begini. Yang pertama, menjual mie menu babi, di depannya itu tidak jelas ini menunya apa. Khawatir ada orang Islam yang diharamkan makan itu nanti masuk. Makanya kalau di tempat saya di Kota Batam, setiap ada penjualan yang tidak halal seperti babi, pasti ada tulisan non halal, jelas. Jual B2, B1, itu maksudnya babi dengan anjing ya. Warung BPK, babi panggang karo, jelas di depan tuh ada tulisannya non halal. Kalau kita masuk ke rumah makan itu, mungkin karena kita tidak membaca tulisan itu ya, dia langsung ngasih tahu, Pak, di sini non halal. Artinya, kalau penjual menu non halal itu beritahu secara terbuka, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu, satu, yang dijual itu tidak ada tulisan halal dengan tidak. Yang kedua, yang dijual itu berpotensi campur aduk antara yang halal dengan tidak halal. Contohnya seperti apa? Ada penjual daging sapi. Daging sapinya kan halal, daging babinya haram. Tapi dikerjakan, dijual oleh orang yang sama. Parangnya untuk motong daging sapi itu. Nanti digunakan juga parangnya untuk memotong daging anjing dengan daging babi, kan sama itu. Tapi kalau orangnya berbeda yang menjual, daging babi khusus babi saja. Yang sapi, sapi, kambing, kambing. Tapi kalau antara daging kambing, daging anjing dengan daging babi dengan sapi, oleh orang yang sama menggunakan alat pemotong yang sama, itu tidak boleh. Ada kafe, di situ kan banyak penjualan tuh. Ada jualan bakso, ada jualan tekwan, ada jualan pecel, termasuk jualan juga yang menu-menu non halal. Biasanya masakan dari Korea, dari Tiongkok, Vietnam, masakan Filipina, macam-macam di situ. Menu minumannya hanya satu orang yang jual, pemilik kafenya. Persoalannya adalah misalnya jam 8, piring atau sendok atau cangkir digunakan oleh yang mengkonsumsi daging babi. Nanti ada pula yang muslim beli pecel, menggunakan sendok, menggunakan gelas, itu juga. Nah, itu baru nggak boleh. Yang ingin menjual daging babi, daging anjing, pastikan semuanya, piringnya, sendoknya, tempatnya, jangan campur aduk dengan yang muslim. Baru bisa. Kita Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Begitu juga. Silahkan kau jual mie babi. Yang penting jangan ganggu masakan kami. Artinya saudaraku, sudahlah. Indonesia ini milik bersama. Terhadap saling menyalahkan, saling mengganggu agama lain. Saya jujur saja, akhirnya rindu dengan zaman Soeharto. Tidak ada ribut-ribut agama. Tidak ada ribut-ribut jualan babi, jualan kambing, jualan anjing. Enggak ada ribut-ribut mendirikan rumah ibadah, gereja, masjid, pura, dan lain segala macamnya. Tapi setelah era zaman sekarang ini katanya reformasi, kok sesama kita saling menyalahkan. Mari kita jaga persatuan NKRI. Damailah bangsaku. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Warung makan mie dan babi di Sukoharjo ditolak warga. Pemerintah Kabupaten mediasi. Nah, kita lihat nantinya teman-teman seperti apa mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ya Sukoharjo karena kehadiran dari warung mie dan babi di Sukoharjo itu warga sekitar menolaknya. Nah,
kita kembali terhadap apa yang disampaikan di cuplikan video tadi ya, yang disampaikan Bapak itu tadi teman-teman, ya, membuka wawasan dan juga menekankan bagaimana cara bertoleransi antara satu dengan yang lain, antara umat yang satu dengan umat yang lain. Artinya ya, ketika kita memiliki satu perbedaan dengan orang lain, maka itu tidak dijadikan sebagai alat untuk memusuhi atau ya dijadikan untuk melarang sesuatu untuk bisa berusaha mencari nafkahnya sendiri. Kan orang membuka usaha itu yaitu untuk memenuhi kebutuhannya teman-teman. Bahkan harusnya pemerintah kabupaten yang ada di situ ya bersyukur karena warganya sendiri memiliki inisiatif untuk membuka usahanya kecil-kecil seperti itu. Nah, teman-teman, memang sangat benar apa yang disampaikan oleh Bapak itu tadi, bahwa ya justru kalau misalnya tidak ditulis besar mengenai apakah menu dari warung tersebut itu yang bermasalah. Kalau misalnya dia tidak menulis ini bahwa ini adalah warung mie dan babi atau non halal, maka tentu orang-orang muslim yang ada di sekitaran itu bisa saja masuk di situ, makan di situ ya, sehingga ini yang harus dilarang ya. Jangan seperti itu, jangan sampai orang yang tidak mengonsumsi daging babi, maka oleh karena tidak ada pemberitahuan terhadap warung tersebut, tidak ada tulisan menunya seperti apa, maka mereka bisa datang makan di situ sedangkan mereka tidak mengonsumsi hal itu. Nah, itu adalah hal yang tentu ya dilarang dilakukan hal yang demikian. Nah, oleh karena ya warung tersebut sudah terang-terangan menuliskan bahwa warung itu adalah non halal, ya bukan dalam arti dia memamerkan, ya bukan dalam arti dia mengajak orang-orang yang ada di sekitaran situ untuk mengonsumsi bersama. Tidak seperti itu ya, artinya bahwa dia secara langsung memberitahukan bahwa ini adalah dikhususkan orang yang mengonsumsi daging babi saja, tidak dikhususkan untuk orang keseluruhan ya. Dan Bapak itu tadi memberikan penjelasan teman-teman bagaimana kita bisa menghargai ya orang lain ya, menerima perbedaan itu. Dan dia juga menjelaskan tentang bahwa justru yang berbahaya juga kalau misalnya tidak fokus, karena kan warung mie dan babi itu kan fokus terhadap makanan-makanan non halal saja ya menurut sebagian orang. Tapi kalau orang yang mengonsumsi itu bukan haram tetapi harum ya. Nah, jadi ya kalau misalnya menunya itu ada sapi, ada kambing, dan itu kan dikonsumsi oleh semua kalangan. Nah, jadi ya justru itu yang tidak diperbolehkan, karena bisa saja ya alat untuk yang dipakai untuk memotong daging babi dengan memotong daging sapi bisa saja dipakai hal itu. Nah, justru itu tidak diperbolehkan karena tidak dikhususkan untuk ya menu-menu yang non halal saja, menu-menu yang halal saja. Nah, itu tidak boleh. Tapi karena ini adalah dikhususkan semuanya ya, dikelompokkan untuk mie dan babi ini ya, artinya tidak dibuka untuk seluruhnya, maka kalau Anda sudah tahu itu adalah tempat yang non halal, maka ketika Anda tidak mengonsumsi hal itu, maka jangan datang ke situ. Ya, tentu kalau datang ke situ berarti sudah siap untuk menyantapnya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah toleransi yang digambarkan bagaimana kita ini di Indonesia berbeda-beda agama, berbeda kepercayaan, berbeda suku, golongan dan lain sebagainya, maka kita dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tentu perbedaan itu ya tidak bisa dihindari. Sekali lagi bahwa perbedaan itu tidak bisa dihindari. Sedangkan orang dalam satu rumah saja teman-teman ya
ada orang yang berbeda kepercayaan. Pastinya ada keluarga-keluarga tertentu yang berbeda kepercayaan, yang dalam satu keluarga itu ada 2 kepercayaan, ada 3. Jadi itu adalah sebenarnya ya wajah dari Indonesia yang sebenarnya, bahwa ya negara kita ini adalah negara yang bervariasi, tidak dalam satu golongan, tidak dalam satu agama, dan lain sebagainya. Nah, jadi memang untuk nilai-nilai toleransi ini harus ditanamkan dalam diri orang-orang sekarang ya. Misalnya bagi teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah, maka diharapkan kepada para guru ya sering ditekankan supaya nilai toleransi itu harus dijunjung tinggi. Karena ketika mereka nanti berkecimpung di masyarakat ya, mereka ada di tengah-tengah masyarakat luas yang tentu memiliki perbedaan dengan mereka, maka mereka tidak terkejut lagi dengan situasi itu. Mereka sudah memahami bahwa kita ini adalah berada dalam satu lingkup yang tentunya ya perbedaan bukan jadi alasan untuk berpecah, tetapi perbedaan dijadikan sebagai alasan untuk bisa bersatu, saling menghargai, saling menghormati antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Oke, kita kembali bagaimana dengan mediasi dari pemerintahan Sukoharjo ya dalam memediasi warga dan juga pemilik warung daging babi tersebut. Oke, teman-teman, warung makan mie dan babi tepi sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, ya Kabupaten Sukoharjo mendapat penolakan warga. Mereka tidak berkenan di wilayahnya ada yang menjual kuliner non halal. Sejumlah spanduk penolakan dipasang dekat lokasi yang warung makan tersebut. Salah satu ketua RW setempat, Bandowi, mengatakan warga tidak berniat mengganggu pihak manapun dalam berusaha, namun sebagai wilayah yang mayoritas muslim, warga merasa keberatan dengan adanya usaha kuliner non halal di lingkungan mereka. Nah, tentu teman-teman, ya tidak mungkin juga orang pemilik warung itu membuka warung tersebut kalau tidak ada orang Kristen atau orang yang mengonsumsi. Pasti karena banyak, maka mereka ya untuk memenuhi kebutuhan itu, maka mereka bersedia akan hal itu. Nah, jadi ya tentu toleransi lagi yang kita perlukan di sini. Ia menuturkan warga merasa resah dengan keberadaan warung makan tersebut, maka itu izin usaha rumah makan tersebut diminta dicabut. Nah, kenapa pemilik warung ini juga bersikeras, teman-teman? Karena dia juga sudah mengantongi izin usaha tersebut, dan yang menjadi herannya malah didesak dia ya warung tersebut dicabut izinnya. Nah, jadi ini adalah salah satu yang tentu bukan solusi ya. Ya, solusi itu harusnya diberikan edukasi kepada masyarakat sekitar itu bahwa ya apalagi sudah tahu kan, jadi jangan datang di situ. Ya, tentu perbedaan ya harus kita terima di kalangan kita, dan perbedaan itu bukan jadi alasan untuk saling bermusuhan. Nah, teman-teman, silakan memberikan komentar Anda, dan kita mengharapkan ada solusi yang terbaik yang tentu memberikan keadilan baik itu bagi warga sekitar dan juga pemilik warung, dan itu dipikirkan oleh pemerintahan setempat supaya warganya tetap utuh, tetap punya damai ya antara satu dengan yang lain, dan tentu edukasi mengenai toleransi itu harus tetap disuarakan.